Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kemarin sampai mana kalau masih ingat Bapak Ibu? Pas ya PPH 21 ya. Masih ingat? Ya, Ya, Pak. Subjek PPH sudah? belum Pak Bukan yang subjek Pak. subjek PPH belum? Belum. Oh, baik kalau begitu. Terus pemotong dari PPH pasal 21 sudah? Belum juga itu Pak. Belum. Tapi materi ini belum saya kirim kalau begitu ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sini, ke PPH pasal 21 atau 26. Sudah belum ini? Kalau penjelasannya sepertinya belum itu Pak. Pasal 21 belum? Baik, kalau begitu kita mulai dari praktek dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 ya. Jadi pajak yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan ya berupa gaji yang setiap bulan muncul ya, honorarium ya. Ini sifatnya kalau honor ini adalah pekerja tidak tetap ya, pekerja harian, pekerja lepas. Upah ini pekerja borongan. Tunjangan ini bisa masuk ke pekerja tetap, bisa masuk ke pekerja lepas atau honorarium, bisa masuk ke pekerja borongan ya, tunjangan karena ini bisa tunjangan jabatan ya, tunjangan operasional, tunjangan kesehatan, tunjangan lah, dan pembayaran lain ya yang diperuntukkan bagi orang pribadi yang dikenakan pajak ya. Sedangkan PPh pasal 21 juga merupakan pelunasan wajib pajak orang pribadi yang diberikan kepada pemotong pihak ketiga yang dalam hal ini adalah petugas pajak ya, yang tujuannya adalah merupakan kewajiban dari para wajib pajak kepada negara. Tapi yang motong kan biasanya pihak ketiga. Yang dalam hal ini petugas dari KPP Pratama, apakah pada saat kita bayar online, apakah kita bayar offline, atau kita didatangi oleh mereka karena kita belum melakukan pembayaran. Terus selanjutnya yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas, yang dalam hari ini adalah bendahara di TNI Polri, di ASN, mereka langsung memotong ya, memotong Polri, TNI, ASN seluruh Indonesia ya, baik termasuk mereka yang ada di kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Yang dipotong apanya? Yang dipotong adalah gaji, pajak dari pendapatan gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain. Sama ya. Tapi kalau kita ya karyawan kayak saya, kayak Bapak Ibu, yang motong itu adalah pemberi kerja. Ya. Pemberi kerja di perusahaan, di lembaga pendidikan kayak saya ya, atau di kalau Bapak Ibu kerja borongan ya di tempat yang mengontrak Bapak Ibu bekerja. Ya.
Jadi pemberi kerja memotong langsung. Nah, nanti Bapak Ibu di slipnya itu sudah dipotong pajak. Kalau ASN juga sama. Mereka diberitahukan pajak yang harus dibayar. Nah, terus penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan itu EO, ya, event organizer, atau kegiatan-kegiatan ya EO lah, EO event organizer, kegiatan pameran, kegiatan pertunjukan, kegiatan seminar. Nah, biasanya mereka langsung motong atas honor yang diterima pembicara, honor yang diterima pelaksana kerja pameran, honor yang diterima workshop diklat, mereka langsung motong sesuai aturan perpajakan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi EO, event organizer, kan itu ada tuh biasanya ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, biasanya mereka dapat upah dari hasil usaha. Ya kalau rugi ya nggak dapat, tapi tetap laporan bahwa usaha rugi atau usaha tidak memperoleh profit, tetap laporan. Ya, jadi laporan pajaknya nol. Nah, kalau tadi adalah proses pemotongan dari pendapatan yang diperoleh seseorang, baik di tempat kerja, baik oleh bendahara negara maupun oleh petugas pelaksana EO. Ya. Nah, sementara subjek pajak dalam negeri adalah merupakan orang pribadi, warga negara maupun warga negara asing. Ya, yang warga negara Indonesia sudah pasti, warga negara asing yang tinggal di negara kita lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan. Mereka sudah dikenakan pajak. Ya. Warga negara asing yang, kalau warga negara asing hanya ke Indonesia rekreasi, yang nggak dikenakan. Yang bekerja sebagai konsultan, ya, bekerja sebagai pekerja pekerja proyek, nah itu tetap dikenakan pajak. Termasuk ini pegawai, termasuk uang pesangon. Kalau berhenti kerja itu dipotong, ada uang pajak yang harus dibayar. Pensiun itu yang motong adalah bendahara negara. Tunjangan hari tua itu juga dipotong kalau Pak Ibu berhenti, ya. Terus ngurus JHT, ya, jaminan hari tua, ya, termasuk tunjangan hari tua itu Bapak Ibu langsung dipotong oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ahli waris, kalau Bapak Ibu, ini kalau dilaporkan. Di kelas lain bertanya, Pak, bagaimana orang yang di pedalaman, di pedesaan, mereka itu bayar pajaknya kemana? Terus bagaimana cara menghitung ahli waris? Selama dia tidak punya NPWP, saya bilang, ya nggak bisa. Dia disuruh bayar pajak. Terus bayar pajaknya pakai atas nama siapa? Dia tidak punya nomor. Nah, di desa itu banyak secara turun-temurun, ya, pajak bumi dan bangunan, ya, pajak permukaan air tanah, macam-macam itu banyak. Tapi mereka mau bayar kemana? Mereka nggak punya NPWP. Jadi selama orang tidak punya NPWP, pekerjaan apapun, usaha apapun tidak bisa dikenakan pajak. Kecuali pajak bumi dan bangunan. PBB itu langsung dipotong, ya, oleh desa, aparat desa, ya, tapi biasanya kalau kepala desanya ingin dipilih lagi, mereka tidak dipungut, langsung diambilkan dari dana sosial, ya, dana desa ADD, ya, peruntukan oleh orang miskin, tetapi tidak dibagikan, tetapi di-convert, ya, dijadikan alat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di desa saya itu saya nggak pernah bayar pajak. Sudah lebih dari 15 tahun saya nggak pernah bayar pajak. Tetapi
kwitansi PBB bahwa saya sudah bayar pajak sekitar 53.000, itu saya dapat. Itu kan yang bayarkan desa. Ya. 53. Ada yang juga bayar 18.000. Ada yang juga bayar 25.000, kan tergantung luas tanah, luas bangunan. Ya. Dan termasuk nilai tanah bangunan sesuai dengan nilai tanah bangunan yang ada di daerah di mana kita berada. Itu tidak sama. Ya. Terus bukan pegawai, ya, ini tenaga ahli. Tenaga ahli juga kena pajak loh, ya, yang dia pekerjaannya bebas. Pengacara kena pajak. Cuma pengacara jarang bayar pajak. Saya punya 5 teman pengacara yang nggak pernah bayar pajak. Punya NPWP tapi nggak pernah bayar pajak. Karena sulit dideteksi. Karena pengacara kan penghasilannya dari acara, dari klien. Dia punya klien, dia dapat, tapi kan pelaporannya nggak jelas. Gimana caranya? Jadi pengacara-pengacara terkenal kayak Hotman Paris, ya, nah itu beda. Ya kalau tidak bayar pajak, jadi viral. Nah, pasti dia bayar pajak. Jadi orang-orang yang taat pajak yang punya kepentingan berkelanjutan. Tapi kalau tidak punya kepentingan berkelanjutan, ya kayak pengacara-pengacara jalanan, ya, yang hanya kasusnya kelas receh-receh, ya dia nggak bayar pajak. Banyak saya punya teman pengacara nggak bayar pajak. Katanya ngapain bayar pajak? Saya aja sebulan belum tuh dapat 1 klien. Betul juga sih. Akuntan. Nah, akuntan juga repot. Konsultan. Konsultan. Ya. Konsultan di bidang keuangan. Akuntan pabrik. Ya. Nah, biasanya kalau akuntan pabrik itu bayar pajak per proyek. Dia bertugas sebagai seorang akuntan, melaksanakan tugas audit, karena langsung pajaknya dipotong dari penghasilan audit secara akumulasi. Jadi secara pribadi dia tidak perlu bayar pajak. Arsitek sama juga. Arsitek pengacara ini sama. Pengacara itu karena dia tidak jelas. Arsitek juga tidak jelas. Beda dengan dokter. Dokter jelas punya tempat praktek, ya, baik praktek pribadi atau praktek di rumah sakit swasta. Ya, pasti dia bayar. Ya, pasti dia bayar kan. Bayarnya dia dari honor. Kalau praktek di mana? Di milik pribadi, ya karena sudah ketahuan oleh pajak bahwa dia praktek. Nah, dokter yang mau buka praktek kan harus ngurus, sebelum izin keluar praktek kan harus punya NPWP, otomatis terdeteksi. Ya. Nah, jadi dia pasti bayar pajak rutin. Terus konsultan. Nah, konsultan keuangan, konsultan pemasaran, konsultan UMKM, nah, repot juga itu. Pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, itu keberadaannya tidak terdus. Jadi udahlah pasti nggak bayar pajak. Nah, notaris saya bayar karena dia punya kantor dan laporan untuk per klien yang dia buatkan akte notaris, dia pasti bayar pajak karena petugas pajak tahu ya tempatnya di mana. Mau buka kantor notarial, ya, syaratnya harus punya NPWP, pasti ketahuan. Terus penilai, nah sama itu penilai juga datang nggak pamit, pergi juga datang nggak perlu nuwun, pergi juga nggak pamit, itu penilai. Ya, jelas pasti dia nggak bayar pajak. Ya, dan aktuaris, aktuaris itu orang yang artinya apa ya? Orang yang dipercaya untuk menangani kasus, ya, tapi tidak terkait dengan hukum. Ya, dia tidak pengacara formal, tapi biasanya dia asisten pengacara atau dia pengacara yang ini loh, yang magang, ya, pengacara muda yang belum punya izin praktek acara magang, nah itu aktuaris. Ya.
atau juga dokter muda yang belum punya kantor praktek, dia magang gitu, atau ikut dokter senior buka praktek, tapi tidak atas nama dia. Nah itu tidak kena pajak. Kenapa ya? Karena tidak terdeteksi. Jadi ada 8 profesi kelompok tenaga ahli menurut pajak. Terus selanjutnya ya, selain tenaga ahli, pemain musik. Nah, yang repot pemain musik di provinsi, di kota kabupaten pasti nggak bisa bayar pajak. Kenapa? Nggak terendus. Karena bermusik bagi mereka hanya hobi, bukan pekerjaan. Pembawa acara. Ya kalau pembawa acara di desa, kota, kabupaten tidak terendus. Penyanyi di kota kabupaten tidak terendus. Kecuali yang di pusat. Ya, pemain musik di pusat, Someta, itu pasti kelacak itu. Pembawa acara di TV swasta dan nasional, kelacak. Ya. Terus penyanyi, nol, di Persik, wah kelacak itu. Jangan sampai nggak bayar pajak. Viral, bisa-bisa ya tidak laku. Lawak, wah, pukul arwana, ya, bayar pajak, nggak bayar habis ya. Termasuk bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, nah, itu yang dikenakan pajak. Ya. Baik drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya lah. Terus olahragawan, nah, kalau pemain tarkam, sepak bola tarkam, mana bayar pajak? Tapi kalau olahragawan sudah yang profesional, yang bulu tangkis, bola voli, sepak bola, sepak takraw, apa yang sudah nasional, sudah terkenal, sudah diterberitakan, itu pasti kena pajak dan pasti bayar pajak. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa ikut kontingen atau ikut pertandingan apapun secara profesional. Terus penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Kalau tingkat nasional pasti bayar pajak. Kalau tingkat kota kabupaten wangel ya. Nah, kayak saya ini, saya bayar pajak, tapi nol. Kenapa? Karena dibuat nihil. Karena yang masuk ke rekening saya hanya 2.800.000 gaji pokok doang. Jangan jabatan, jangan kelebihan ngajar, jangan bimbingan. Apalagi saya kan wali kelas. Wali kelas itu ada tunjangan meskipun cuma hanya wali kelas meskipun cuma hanya 250 ya, dalam tiap bulan. Ya, nah itu apa dibagikan secara manual. Ada yang tanya juga, Pak, kenapa yang di rekening saja yang terendus, yang manual tidak terendus? Karena kalau yang di manual direkeningkan saya berpajak, maka kampus saya tempat home base, ya saya jadi dosen tetap, itu akan tertelusuri, ya dia apakah potong seluruh karyawan, apakah melakukan potongan seluruh dosen, dan potongan itu disetor ke pajak apa enggak, ribet. Nah, jadi kesepakatan rektorat, ya terutama rektor 2, disepakati bahwa yang dimasukkan rekening adalah gaji pokok. Kalau dosen 2,8, kalau karyawan 1,5. Otomatis ya tidak kena pajak. Siap. Berarti kayak kemarin Pak Khairul tidak dapat BSO. Nggak dapat. Dapat ya Pak? Tidak, karena pekerjaan Karena, saya dosen. oh gitu ya. Ya, di mata pusat dinas sosial, mana ada dosen yang dapat itu. Ya. Karena kan pelaporannya kan cuma gajinya 28 nah. Iya. Tak kira. Iya, tapi pusat paham. Ini meskipun cuma 2,8, pasti ceperan lain-lainnya banyak, jadi nggak perlu dikasih BLU. Oke. Ya.
muncul nama saya. Nama dosen-dosen semua nggak ada yang muncul. Nama karyawan loh nggak ada yang muncul, apalagi dosen. Kalau dosen belum tetap Pak, apakah nggak dapat BSU biasanya Pak? Di Setie ada dosen yang belum tetap, nggak dapat tuh buktinya. Apa karena sudah terdaftar nama dosen Pak ya? Jadi tetap nggak dapat ya? Ya, kan terdaftar nama dosen, mau tetap mau tidak, ya kiraan pusat kan nama dosen, mana ada dosen gajinya cuma 2.800.000. Ya, nggak ada lah ya. Cuma nggak ditelusuri sama pajak, ya nggak dilakukan audit. Nah, pajak, pekerjaan yang lain masih banyak. Apain ngejar-ngejar dosen? Lebih baik mereka ngejar pabrik-pabrik yang tiap bulan keuntungannya miliaran triliunan. Ya. Nah, petugas pajak kita kan 0,2%, 0,23%. Mestinya berapa petugas pajak kita? Mestinya kan 25% dari wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak pajak. Dikira petugas pajak itu sesuai. Kayak polisi TNI kan masih kurang. Polisi itu mestinya berjumlah sekitar 10 minimalin 10% dari jumlah penduduk. Artinya 10 rakyat diawasi 1 polisi. Nyatanya kan enggak. Kita 0,12 apa 0,9. 0,09. Tentara kita terbesar ke-6 dunia. Tapi masih kurang dengan jumlah penduduk. Mestinya kita nomor 4 ya, setelah Amerika ya, Cina, Rusia, Inggris ya. Inggris, Prancis, baru Indonesia. Mestinya kita setelah Amerika, Rusia, setelah Cina, Amerika, Rusia, kita kan mestinya yang keempat. Tapi karena anggaran kita tidak cukup untuk menambah tentara, ya, tentara Indonesia ya tidak bisa. Ya, pengarang, peneliti dan penerjemah. Penerjemah ada tak penerjemah kena pajak? Tidak ada. Maksudnya penerjemah itu apakah gayet Pak ya? Gayet, bukan Pak? Gayet ya, bukan. Konsultan juga. Kayak Sintayong itu kan punya asisten yang disiapkan Indonesia. Ya. Nah, kalau itu bayar pajak karena nasional. Tapi penerjemah lepas tak mungkin lah bayar pajak. Ya. Kenapa ya? Tidak terdeteksi. Makanya saya dulu katakan, ya, selain kita punya kesadaran pajak, taat pajak. Sadar saja tidak cukup. Ya. Sadar aja nggak bayar pajak. Apalagi yang tidak sadar. Sadar bayar pajak tapi tidak yang semestinya. Berarti tidak taat. Tuh. Karena ya negara kita kan masih negara berkembang. Segalanya belum tersistematis secara teknologi. Jadi sulit terlacak. Dan memang kita kan masih 11% yang punya NPWP. Artinya negara kita ini yang punya NPWP kalau menurut Menteri Keuangan itu paling enggak 50% yang punya NPWP, yang sadar pajak. Dari 50% targetnya 35% taat pajak. Ya, kita sudah 11% tapi taat pajaknya hanya 82%. Jadi artinya kalau disimplistiskan lagi, dari 11% yang taat pajak hanya 87%, berarti kita aslinya cuma hanya 9,2%. Ya, yang sadar dan taat. Jadi dari 10 orang, ya 10 orang, 100 orang. Nah, dari 100 orang, yang bayar pajak hanya 2 orang.
Jadi 2 orang menghidupi 100 orang. Dan bayar pajaknya kalau rata-rata di Indonesia, ya rata-rata ya, antara yang tidak bayar dengan bayar pajaknya rata-rata kan cuma hanya 170.000. Pendapatan pajak kita nasional yang sekian triliun dibagi jumlah penduduk itu cuma 170.000 ya, 170.000 pajak makan orang 100 orang mana cukup ya, itu makan kerupuk. Paham ya? Lanjut. Ini yang lain. Anggota Dewan Komisaris pasti bayar pajak itu. Jangan sampai itu nggak bayar pajak. Pelacak. Dewan Pengawas. Pelacak. Pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Apalagi. Mantan pegawai. Lihat mantan pegawainya. Mantan pegawai ASN, pabrik, perusahaan ternama, bayar. Tapi kalau mantan pegawai borongan kampung, gimana pelacaknya? Tak pelacak, pasti nggak bayar. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Peserta lomba, ya, yang mendapatkan hadiah, bayar pajak, potong pajak setiap hadiahnya. Nah, bilang. Ini kelanjutannya tadi ya, agen ya, agen iklan ya, pengawas pengelola proyek ya, pembawa pesanan atau menemukan langganan yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan. Artinya ginilah, kalau Bapak Ibu baca ini nanti setelah saya kirim ya, pakai logika aja. Petugas penjajah barang dagangan. Nggak di desa, kecamatan, kota, kabupaten, nggak mungkin pelacak. Ya. Jadi yang bayar pajak itu yang pelacak karena artinya terendus posisi pekerjaan, tempatnya, kantornya, itu pasti pelacak. Itu kalau lepas nggak mungkin pelacak. Termasuk distributor perusahaan multilevel marketing. Nah, contoh adalah Keling. Keling itu kan kadang dia lewat lewat apa namanya, online ke bawah. Dia kan secara lepas ya, tidak deteksi OJK ya, tidak terdeteksi oleh Badan Pengawas Keuangan, ya lolos, tidak bayar pajak. Pajak penghasilan berantai, lolos. Nah, jadi terkait pajak ini ya, aturan dengan pelaksanaan beda banget. Aturan seperti ini, subjek pajak, tapi realitanya ya yang terdeteksi saja, ya yang bisa bayar pajak. Nggak terdeteksi ya kita lewat. Ini bukan subjek pasal 21, ada 2 ya. Artinya dia tidak dipotong pajaknya ya. Pertama adalah perwakilan diplomatik dan konsulat yang dulu pernah saya sampaikan. Pejabat perwakilan organisasi internasional ya. LSM internasional, NGO yang membela kemanusiaan yang ada di Indonesia itu nggak dikenakan pajak.
Ini apa? Terus ada objek PPh pasal 21 ada 10 ya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Ya. Ini sudah tadi dijelaskan ya di awal. Penghasilan tidak tetap tenaga kerja. Jalan pada ya. Nah, kita lanjut penghasilan terkait dengan PPh pasal 21 ya. Artinya yang terkait dengan in cash ya adalah penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Itu pasti ya. Artinya kenapa kayak saya kan dapat uang tunai? Ya karena tidak terendus. Kalau terendus saya bayar. Karena saya terima uang tunai dalam bentuk cash itu tapi tidak sekaligus. Ya. Jadi keluarnya tunjangan jabatan, kelebihan jam ngajar, tunjangan bimbingan, itu keluarnya tidak sekaligus. Memang dibuat begitu, dibuat cerecet-cerecet gitu. Ya. Kalau gaji tanggal 25, kalau tunjangan kelebihan ngajar tanggal 5. Kalau saya beda-beda, di STI beda. Itu kebijakan wakil rektor bagian keuangan. Terus tunjangan jabatan tanggal 10. Karena tunjangan jabatan keluar kalau absensinya lebih 75%. Kalau kurang dari 75% hangus. Tunjangan jabatan tidak banyak sih, 500 ribu. Kalau kelebihan ngajar itu paling banyak 800. Terus sedikit 350. Terus tanggal 10. Tanggal 15 itu wali kelas. Ya 250. Nah itu. Karena diberikan ceret-ceret jadi nggak terlacak. Terus kedua adalah penghasilan yang dalam bentuk kenikmatan. Ya. Contoh, ya ini kita pernah dulu dikasih sembako. Artinya dikasih beras 10 kg, tapi hanya dihapuskan. Kenapa? Karena protes katanya mendiskreditkan. Jadi lebih baik diuangkan. Diuangkan. Masuk ke tunjangan operasional. Oh ya, tunjangan operasional. Ada tunjangan operasional itu senilai beras 10, minyak goreng, sabun, apa itu sekitar 370. Dapat. Kalau nggak salah itu tanggal 2 Bang. Tuh. Itu kebijakan yang setiap tempat berbeda-beda. Saya contohkan di tempat saya. Ini bukan objek PPh. Ya. Pertama adalah orang yang menerima asuransi. Itu tidak boleh, tidak bisa diwajibkan bayar pajak atau tidak bayar pajak. Ya, kecelakaan asuransi termasuk asuransi beasiswa, kecelakaan dan macam-macam. Ya. Nah, terus penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan wajib pajak atau pemerintah sifatnya tidak terus-menerus, hanya sewaktu-waktu. Itu tidak bisa. Iuran pensiun diberikan kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Jadi uang pensiun yang sudah umur pensiun di atas 70 tahun itu nggak bisa dipotong lagi. Bisa dipotong pajak. 65, bukan 70, 65. Kayak saya nanti 65 itu sudah harus berhenti jadi dosen. Karena dosen itu sampai 65. Kalau doktor, kalau profesor masih boleh. 65 sampai 70. Setelah itu udah nggak boleh jadi pengajar. Udah terlalu tua. Itu nggak bisa dikenakan pajak. Terus ini perkecualian objek pajak bagi warga negara asing. Ya. Itu artinya warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri hanya dikenai pajak penghasilan saja. Ya, artinya mereka yang memiliki keahlian tertentu. Ya.
berlaku selama 4 tahun pajak. Jadi selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, 1 tahun belum dikenakan pajak, 4 tahun kemudian baru dikenakan pajak. Ya, ini berarti dia bertempat tinggal di Indonesia berturut-turut 5 tahun. Tapi pintar orang asing. Supaya tidak kenal pajak, sebelum kontraknya berakhir, dia pulang. 1 tahun. Ya. Nah, setelah 1 tahun masuk. Nah, hitungannya itu dia tidak dikenakan pajak karena belum 5 tahun. Datang lagi, itu dianggap 1 tahun lagi. Pintar orang asing. Oke. Baik, ini mungkin minggu depan ya. Di bawahnya itu terkait tarif progresif PPh pasal 51. Nah, ini kita sudah mau masuk ke teknis ya, bagaimana menghitung pajak. Baik, ini minggu depan saya jelaskan. Ya, saya kasih gambaran. Ini pemotong pajak, namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi Bapak Ibu kalau nanti bayar pajak gaji 5 juta kok bayar pajak cuma 400 ya Pak. Ya karena ada penghasilan tidak kena pajak. Contohnya ini nanti Bapak Ibu. Ini minggu depan insya Allah. Nah ini ya. Contoh 1 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Ya. Nah, ini ada jawabannya. Contoh perhitungan PPh 21. Ini PR ini. Ini PR saya berikan ke kelas lain. PR. Pak, izin bertanya, Pak. Oh. Saya Agus Wasdo dari Gresik, Pak. Izin bertanya. Kalau semisal kita ingin mendirikan sebuah usaha, lalu kita mengontrak usaha itu, semisal kafe lah ya, kita ngontrak lahan. Nah, apakah kita juga terkena pajak, Pak? Ataukah pajak itu cuman kalau sudah jadi misal SHM tempat itu? Atau gimana, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Kafe, warkop, ya, resto selama tidak didaftarkan punya NIP, nomor induk berusaha, dan tidak didaftarkan NPWP badan atau BUT, badan usaha tetap, tidak kena pajak, Pak. Ini saya di kafe, di makan mie, nah ini yang punya pajak. Ini tidak didaftarkan ke pajak, ya. Tidak punya NPWP ya Pak ya, tidak punya NPWP. Tapi orang-orang pajak sering makan di sini, tidak ditagih. Kenapa? Karena tidak punya NPWP BUT, tidak punya NPWP terkait usaha ini. Jadi selama tidak didaftarkan, bukan karena ini izin mendirikan bangunan ada Pak, wajib ada, ya. Terus NIB belum ada, tapi izin mendirikan bangunan ada Pak ya, dari lurah ada Pak. Ya, selama tidak komplit, selama tidak lengkap, tidak bisa Pak ditagih pajak. Petugas pajak yang mau nagih dasarnya apa? Itu Pak. Nah, jadi kalau menurut saya sebelum usahanya benar-benar settle Pak, nggak usah didaftarkan dulu NPWP badan, biarkan aja. Bapak boleh lihat di sekitar Bapak, tanyakan, mereka bayar pajak nggak? Saya yakin tidak bayar pajak. Saya bukan dosen yang
mengajak ke jalan tidak benar. Wah, jangan bayar pajak, enggak, Pak. Kenapa? Ya maaf. Ini berapa? 6 bulan ya? 6 bulan belum balik modal. Balik modal dulu, baru Bapak sadar pajak. Bapak bikin warkop modalnya berapa? 50 juta. Balik dulu itu, Pak. Balik, setelah balik semua ada untung. Nah, baru Bapak berpikir mau ngurus pajak. Kalau belum balik modal, jangan, Pak. Itu banyak warkop. Tuh. Bisa dipahami, Pak? Halo? Oke, Pak, bisa, Pak. Ya. Baik. Baik, kalau gitu ya, terima kasih. Persiapkan minggu depan kita mulai belajar menghitung pajak pasal 21 terhadap pegawai tetap dengan gaji bulanan. Terus ini contohnya belajar PR ini ya, tapi minggu depan bukan sekarang. Ya. Terus PPh pasal 21 dengan gaji tidak tetap, PPh pasal 21 dengan gaji borongan. Nah, itu Pak. Nah, jadi nanti semoga minggu depan ini bisa, minggu depannya baru kita pajak penghasilan badan. Saya kira itu Pak ya, Bapak Ibu. Halo. Siap, Pak, siap. Baik, terima kasih sudah saya kirim materi ini ya ke grup ya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.